الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Pada hari ini, pagi ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Zulkifli Lubis MMA yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya kami sampaikan berkenaan dengan panitia Idul Adha ini, kami ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah berpartisipasi dan telah memberikan sumbangsi kepada Yayasan Baitur Rahim Jaga Setia, yaitu tentang hewan kurban yang telah kami terima. Dia berusaha sekuat tenaga, akhirnya usaha membuahkan hasil. Dengan izin Allah, air Zam-Zam keluar dan dikumpulkan dalam rangka kehidupan. Artinya apa? Dalam rangka kita berkehidupan ini sebenarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta yang kami muliakan dan kami hormati pada kesempatan di pagi yang mulia ini. Marilah kita sama-sama banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yakni alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha bersama-sama di halaman Masjid Jami Baitur Rahim. Mudah-mudahan harapan kita, ibadah sholat kita, amaliyah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam kita sampaikan, kita sebagai hambanya senantiasa mengucapkan salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan siang hari yang bahagia ini, terlebih dahulu kami pengurus Yayasan Baitur Rahim Jagastia akan menyampaikan beberapa hal yang kiranya para jemaah sekalian mengetahuinya, yakni pelaksanaan sholat Idul Adha hari ini yang mulia ini akan dipimpin sholat imam, yaitu Bapak Ustadz Nur Khalis Majid Al-Hafidh. Mudah-mudahan rangkaian sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimohon pada jemaah sekalian pelaksanaan sholat dan sampai khutbah dimohon tidak menggunakan HP-nya, mohon di silent karena bisa mengganggu ketenangan atau khusyuan sholat ini. Kemudian untuk pelaksanaan khutbah Idul Adha pada hari ini, pagi ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Zulkifli Lubis MMA yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya kami sampaikan berkenaan dengan panitia Idul Adha ini, kami ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah berpartisipasi dan telah memberikan sumbangsi kepada Yayasan Baitur Rahim Jagastia, yaitu tentang hewan kurban yang telah kami terima pada saat ini, yaitu sebanyak 35 ekor kambing dan 8 ekor sapi. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan para jamaah sekalian yang telah memberikan hewan udhiyah melalui Yayasan Baitur Rahim. Mudah-mudahan segala niat dan amal ibadah kurban para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik, kebaikan yang tidak antaranya hingga dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi yang terakhir kami mohon ketertiban kepada para jemaah sekalian, wabil khusus adik-adik yang membawa anak-anak dimohon untuk tertib berangkat dan tertib pulang. Demikian Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang kami hormati, marilah kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانيك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فيا أيها الخابرون رحمكم الله. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan utama, mari kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat keimanan dalam keislaman, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka menjalankan perintahnya, sholat Idul Adha berjamaah. Semoga kehadiran kita mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan kepada segenap umat manusia yang menjalankan perintah agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat takbir, tahmid, tahlil bergema di seluruh Nusantara mengagungkan asma Allah di hari yang penuh barokah ini, yang kita sudah tadi ucapkan dengan kalimat-kalimat yang begitu indah mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang singkat ini kita memberikan judul Haji dan Kurban sebagai jalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji adalah merupakan napak tilas dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sekarang kita berbicara dalam konteks taqarrubnya. Taqarrub adalah pendekatan, yang mana dalam kehidupan kita diimbau supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan ketakwaan. Dan jalan ketakwaan itu sebenarnya banyak, termasuk di dalamnya adalah ketika kita untuk melaksanakan haji dan juga untuk penyembelihan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, haji wajib bagi orang yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, di mana kita melihat taqarrubnya kepada Allah. Yang pertama, ketika orang berhaji dimulai dengan pakaian ihram, pakaian kebersamaan yang menandakan manusia itu sama. Pakaian jabatan, pakaian safari, pakaian apapun namanya harus ditanggalkan. Tidak ada pangkat, tidak ada posisi, manusia sama dengan pakaian ihram, menandakan bahwa tidak ada beda manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali takwanya. Dan ini sudah sering kita dengar bahwa bertakwalah kepada Allah, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Maka orang yang labbaik dia untuk melaksanakan ibadah haji sebenarnya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haji adalah merupakan suatu perbuatan pendekatan kepada Allah yang luar biasa. Apabila hajinya mabrur, tidak ada balasannya kecuali surga. Yang namanya haji mabrur itulah yang diharapkan setiap jemaah ketika dia melangkah dari tanah air. Dari berbagai penjuru mereka datang. Wasin fin nasi bil hajj. Serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka datang dan mengucapkan talbiyah labbaik untuk memenuhi panggilan Allah. Ketika mereka berikram pakaian yang serba putih melambangkan kesamaan manusia, yang membedakan sejauh mana proses itu dilakukan untuk dapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pakaian sama tanpa membedakan, mereka menuju padang Arafah. Di Arafah adalah salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Walaupun sesakit apapun harus dibawa ke padang Arafah. Maka kita berbicara dengan Arafah adalah tempat kita untuk meminta ampun terhadap dosa-dosa. Padang Arafah adalah panggung di mana kita untuk muhasabah diri, menyesali perbuatan, tempat tumpahnya air mata tanpa malu, mengharap supaya dosa-dosa yang ingat Arafah, ingat padang mahsyar akan dihitung amal baik seseorang kalau doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah haji mabrur ada di sana. Ketika kita mendekat kepada Allah, mengakui segala kehinaan dan kekecilan kita dibandingkan Allah yang maha kuasa, yang maha besar, segala apapun yang kita lakukan dengan niat yang tulus kepada Allah. Maka ketika orang berhaji tak luput, Arafah itu adalah napak tilas dalam kehidupan pertemuan kita antar sesama manusia yang sama. Untuk tempat kita ta'aruf, manusia hanya yang paling dekat kepada Allah. Taqarrublah kepada Allah ketika di Arafah. Lanjut setelah kita dekat kepada Allah, kita menghampiri lagi Allah yang disimbolkan dengan tawaf. Rumah Baitullah yang kita kenal adalah eksistensi Allah dalam kehidupan. Kita ringkari, kita itari dia untuk 7 kali. Yang sebenarnya bisa dimaknai, jalanlah dalam kehidupan ini dekat lingkaran Allah. Dan setiap lingkaran itu akan mendapat tantangan yang berbeda ketika kita melaksanakannya 7 kali. Dalam kehidupan pun kita sebenarnya, siklus kehidupan kita akan mendapat tantangan yang berbeda. Ketika kita umur 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Setiap siklus itu dekat tetap kepada Allah. Jangan keluar lingkaran. Itulah makna kita tawaf dekat kepada Allah. Kenapa? Karena sebelumnya sudah kita melempar jumrah. Yang disimbolkan adalah melempar, membuang jauh-jauh sifat kebinatangan, sifat kehewanan, bahkan sifat iblis laknatullah kita lemparkan dalam kehidupan kita di Arafah. Maka ketika kita tawaf, janganlah keluar dari lingkaran jalannya Allah, jalan siratal mustaqim. Kemudian setelah itu kita menuju kepada sa'i, untuk berjalan dan berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, yang sebenarnya merupakan napak tilas dari istrinya Nabi Ibrahim. Dia berlari-lari antara Safa dan Marwah untuk mencari kehidupan yang menopang kehidupan anak Ismail. Dia berusaha sekuat tenaga. Akhirnya usaha
membuahkan hasil. Dengan izin Allah, air Zam-Zam keluar dan dikumpulkan dalam rangka kehidupan. Artinya apa? Dalam rangka kita berkehidupan ini sebenarnya kita seperti yang namanya siklus mencari kehidupan ini, usaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa dari rahmat Allah, sebagaimana yang namanya Siti Hajar melaksanakan itu ketika dia tidak ada lagi la haula wala quwata illa billah. Ketika serahkan, sandarkan kepada Allah, yakinlah ijabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu sudah selesai dalam kehidupan, maka kita melaksanakan tahallul sebagai penutup haji. Yang artinya apa tahallul? Tahallul sebenarnya adalah membolehkan kembali. Kembali kita dibolehkan untuk melaksanakan sesuai dengan kehidupan kita yang dilarang ketika kita berhaji dan umrah. Yang mana dilarang itu? Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Dilarang kita rafas, dilarang kita fusuk, dan dilarang kita untuk jidal. Dan bertakwalah kepada Allah, karena setiap perbuatan kebaikan kita Allah mengetahuinya. Maka dalam kehidupan berbekallah antara haji segalanya itu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah proses haji yang dilakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah juga karena Tuhan. Kita sudah melaksanakan sholat dalam rangka mendekatkan diri juga kepada Allah. Nanti setelah selesai sholat, orang akan berkurban sesuai dengan kemampuan. Berkurban juga adalah dalam rangka taqarrub kepada Allah. Tidak sampailah darah dan daging binatang itu kepada Allah. Yang sampai adalah takwamu. La yanalallaha luhumha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampailah daging yang darah binatang itu yang kita kurbankan kepada Allah. Yang sampai adalah takwa di antara kalian. Maka berkurban juga adalah merupakan sifat-sifat ketakwaan. Maka Nabi dalam salah satu hadis mengatakan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang ada kelapangan rezeki, maka dia harusnya berkurban. Kalau dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke tempat kami sholat. Itu peringatan yang sangat luar biasa bagi yang mampu untuk berkurban. Berkurban mulai kembali kepada niat, sebab takutnya di antara kita berkurban selisih sedikit digoda oleh setan, sebagaimana ketika Ibrahim untuk mengorbankan yang namanya Ismail. Ketika dia ingin menyembelih Ismail, karena itu perintah Allah. Iblis datang menggoda, untuk apa engkau kurbankan anakmu hanya melalui mimpi. Padahal dia sudah yakin mimpi itu benar sebagai perintah. Ar-ru'ya shadaqah. Diambilnya batu kerikil, dilempar arah suara itu dengan Allahu Akbar. Itulah yang kita kenal dengan melempar jumrah. Untuk melempar sifat-sifat godaan setan dalam kehidupan kita. Maka kita sekarang ini adalah, setiap kita adalah Ibrahim. Dan setiap Ibrahim itu punya Ismail. Pertanyaannya berikut adalah, siapa Ismail kita sekarang? Ismail kita sekarang adalah harta, tahta, jabatan, profesi, dan sebagainya. Harusnya kita mampu korbankan itu. Bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang orang mengejar jabatan, harta,
lupa lingkarannya dekat dengan Allah. Dia lupa hanya mencari dunia semata, padahal tujuan akhir adalah akhir. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik. Kenapa sia-siakan kita hanya untuk sekedar 20 tahun, 40 tahun, 60, 80 tahun? Kita akan kembali, persiapkan. Maka ketika kita berkurban, nawaitukan karena Allah. Jangan terselip godaan setan untuk berbanggaria, ada kesombongan karena kemampuan. Ketika kesombongan itu datang, sama dengan iblis ketika kesombongannya luar biasa terhadap Allah. Bukan dia tidak kenal dengan Allah, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena merasa rasnya luar biasa. Padahal harusnya ras, keturunan, harta, sebagainya, asal-usul manusia tidak beda. Datang dia dengan kesucian. Maka kembalilah kepada kesucian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail kita adalah sekarang harta jabatan itu. Mampukah kita korbankan itu dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya sekian uang yang kita belanjakan untuk kita berkorban. Kembali nawaitu kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan memperingati hari Idul Adha kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan juga yang belum berhaji dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mampu untuk berkurban, berkurbanlah, karena itu adalah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim fa ya fawzal mustaghfirin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amara وانتهوا عما نهى عنه وهجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وارض اللهم عن صحابته وقرابته أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله بما يصنعون
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu mau bencana mau bayar, formal apa? Tentur, jangan tegak. Ulangan jamaah tak video ini tak video ini Pak Fit ya kan ya, biar kelihatan ramai kan Ramai Pak. tapi ternyata saya pikir lebih ramai itu Fit, ternyata kan lebih dulu aja enggak. Tapi ini banyak yang liburan pulang. Iya Salam warahmatullahi. Hilang satu. Iya. Tidak. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhana